Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Segala puji milik Allah Maha Suci yang telah mengumpulkan kita di malam yang kesekian, yang keduanya ya. Semoga langkah kita milik rahmat dan ampunan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur karena kita belum dikubur. Ya, mudah-mudahan kita dipakai tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya saudara kita, teman kita, ya, tetangga kita yang sudah tidak bisa hadir di tahun ini. Dan yang namanya umur yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ibu-ibu duluan atau bapak-bapak belakangan. Yang namanya kematian itu tidak tahu. Bisa bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Tapi jangan khawatir, yang cepat meninggal itu bapak-bapak. Ya. Karena pusing mikiran ibu-ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan sehat lahir batin, umur berkah, rezeki luas. Khusus mendoakan yang punya utang cicilan dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang amin punya, ya, kalau yang aminnya keras berarti besar sekali hutangnya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman yang sudah disampaikan sama Pak Jupan kemarin ya, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi siapa itu adalah orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus-syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya sebagaimana ya yang telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu ya, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tersebut itu disebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu ya. Panggilan seruan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruan itu dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 5 ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya bani Adam, hai anak Adam. Ada ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, jadi sapaan kurang lebih seperti ada 5 ya. Nah, di dalam perintah puasa itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman Bapak Ibu banyak apa sedikit? Maka Allah menjawab lagi dalam surat 69 Al-Haqqah ayat 41. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Ya, sedikit sekali yang beriman. Ya, ini makanya oleh karena itu jangan kaget ketika di siang bolong banyak orang yang ngopi. Ya, padahal KTP-nya mah Islam. Ya, tapi dia ngopi. Kenapa? Karena iman yang bermasalah. Ya, bahkan di pinggir jalan banyak warung cokor yang kelihatannya kakinya aja, kakinya aja. Ya, itu orang Islam tuh banyak makan. Islamnya banyak tapi yang beriman sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi Islam banyak yang beriman sedikit. Nah, Pak. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah. Ternyata sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman kepada Quran. Bahkan si Franky, si Ucok, si Jack ditanya, "Jack, kemana? Kenapa kamu enggak puasa?" "Aduh, tak kuat cenah Pak Ustaz, lapar." Ya, bukan karena laparnya si Jack itu, yang karena imannya yang kurang mantap. Ya, kata Rasul, iman itu kadang-kadang turun. Nah, bagaimana supaya meningkatkan iman gitu, sehingga supaya puasa kita jadi nyaman. Ya, karena bapak ibu nyaman puasa, ya, tidak pernah berat dengan berpuasa. Ya, padahal tidak makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa? Karena iman yang mantap. Ya. Nah, karena banyak orang yang lemah iman. Nah, karena perlu ditambah iman itu. Bagaimana cara menambah iman? Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim zadatum iman.
apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman karenanya. Jadi kalau Bapak Ibu ya ingin nambah iman, maka baca Quran. Cirinya apa? Ketika iman ngedrop, stres, galau, ya, putus asa, mudah tersinggung, gitu ya. Itu sedang ngedrop tuh imannya. Sholatnya malas, ya, ada yang begitu. Ya alhamdulillah di sini tidak ada, di situ, ya, di sana ada, ya. Jadi kalau di sini mah nggak ada. Tapi kalau saya ceramah di sana ngomongin di sini, ya bolak-balik aja Bapak Ibu, ya. Nah, jadi baca Quran itu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali yang beriman kepada Quran, Pak. Ya, yang beriman kepada Quran sedikit sekali. Yang baca Quran sedikit sekali. Kalau yang baca Quran sedikit sekali, Bapak Ibu, banyak yang baca Quran, banyak yang baca WA. Yang beriman kepada Quran sedikit sekali, banyak buka dompet, buka Quran. Bangun tidur cari Quran, cari HP. Pasti cari HP banyak. Yang sering dilantunkan nyanyian apa, Quran, pasti nyanyian. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia. Wah, nyanyian mah bagus banyak. Pas baca Quran gak banyak. Pas baca Quran, ya Allah beliau tanda banyak, tapi jangan kesinggung Pak di sana. Di sini mah enggak ya. Waladi, wah baca Quran jelas ya. Tapi jangan kesinggung ya. Ngomongin di sana, bukan di sini. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi baca Quran, ya. Dengan membaca Quran itu nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit sekali yang beriman kepada Quran. Kenapa sedikit? Ya karena tidak tahu manfaat Quran. Padahal Bapak Ibu ketika dibacakan Quran bertambah, ya, menambah iman, kemudian dibacakan Quran itu Bapak Ibu pahalanya 10 kali lipat. Satu huruf kalau dibaca 10 kebaikan. Yang terbata-bata 20 kebaikan. Makanya banyak umat Islam yang terbata-bata baca Quran biar gede cepat pahalanya Pak Ustaz. Yang gede biar gede pahalanya terbata-bata terus. Yang aki-aki terbata-bata bacanya biar gede pahalanya. Nah, Bapak Ibu hormati Allah, ya. Kenapa manusia meninggalkan Quran? Karena tidak tahu manfaat Quran. Nah, ketika dibacakan Quran bertambah iman. Ya. Kemudian Quran itu sebagai kemuliaan bagi Nabi, kemuliaan bagi umatnya. Rasulullah SAW jadi orang hebat, seorang Nabi terkenal dunia sampai akhirat, Pak. Ya, bahkan makhluk yang lain pun kenal kepada Rasulullah. Bahkan di kitab-kitab yang telah lalu, yang kitab-kitab Injil, Jauh Taurat, Injil itu bisa dijelaskan. Nama Rasulullah sudah dicantumkan, Muhammad sudah dicantumkan. Ya, kenapa? Karena yang diikuti in huwa illa wahyuha. Yang diikuti oleh Nabi adalah Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku. Ya. Kemudian bulan Ramadan disebut bulan yang mulia. Kenapa? Karena syahrul Ramadan al-muzakil Quran. Jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an sehingga menjadi mulia, Pak. Ya, ditambah derajatnya. Ya, Allah akan menambah derajat seseorang itu dengan Quran. Ya, menambah itu dengan Quran. Ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya pun terangkat banyak di YouTube. Sekarang alhamdulillah Pak, saya bikin YouTube sudah 14 juta yang nonton, ya 14 juta ya. Klik aja Syekh Morobi langsung muncul Bapak Ibu, ya. Jadi kalau malas ngaji, kita dengerin aja Syekh Morobi, ada ya. Murattal Quran, surat Al-Kahfi, Yasin, ya, silakan. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ingin nambah iman, baca Quran, ya. Karena Quran itu warisan Nabi. Quran itu ya warisan Nabi yang diwariskan kepada kita semua. Tapi banyak umat yang meninggalkan Quran. Sampai berkata Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku itu meninggalkan Al-Quran. Umatku itu meninggalkan Al-Quran sehingga menjadikan umat Islam itu seperti buih di lautan. Jadi tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Al-Quran. Nah, ketika ibu dekat dengan Quran akan menjadikan mulia. Contohnya kita ketika dekat dengan tong sampah setiap hari pasti ikut bau badannya ya. Setiap hari dekat dengan minyak wangi pasti ikut wangi. Setiap hari dekat dengan Quran maka ikut mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kepanjangan ya. Insya Allah tarawihnya sampai jam 9 ya. Ya kurang lah jam 9 ya. Karena sudah ada request ya. Jam 8 beres. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf batin ya, Kakak Bayan Ibu Mintasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.